Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Irfan, perwakilan dari PT Stanley Black & Decker. Hari ini kita akan review satu produk baru lagi di DeWalt, yaitu adalah DCD 805. Di mana DCD 805 ini adalah pengganti ya, di mana produk pendahulunya itu adalah DCD 796. 796 ini cukup favorit ya, sudah cukup terkenal juga masalah quality, masalah komplitnya, masalah toolbox. Produk ini sudah beredar lama di Indonesia, jadi kita perbaharui ya dengan teknologi, dengan improve fitur-fitur yang lebih sempurna lagi. Ya, makanya diganti dengan DCD 805 ini. Fungsinya itu sama persis dengan DCD 796 ya. Dimana fungsi dari mesin ini itu adalah bisa digunakan untuk bor besi, bisa digunakan untuk bor kayu, bisa juga digunakan untuk bor di tembok, bisa juga digunakan untuk pasang sekrup, buka sekrup. Nah, sebelum kita melakukan tes atau mungkin tes kualitas dari produk tersebut, kita akan unboxing produk ini terlebih dahulu. Nah, ini untuk carrying case-nya itu adalah seperti ini, atau toolbox-nya sama persis dengan DCD 796 D2 ya. Di sini juga sudah menggunakan T-stack ya. T-stack ini adalah untuk toolbox-nya bisa ditumpuk ya. Rata-rata untuk DeWalt semuanya teknologinya sudah T-stack untuk carrying case-nya, jadi bisa ditumpuk. Itu untuk toolbox. Ya, yang pertama kita mulai dari kartu garansi terlebih dahulu ya. DeWalt ini kita memberikan jaminan garansi itu adalah 3 tahun ya. 3 kali penggantian spare part-nya free selama jangka waktu 3 tahun. Oke. Nah, kita membatasin 3 tahun ya. 3 tahun bisa menikmatin service free-nya itu 3 kali. Untuk baterai dan charger ini kita berani menggaransi baterai itu adalah 1 tahun. Selama jangka waktu 1 tahun, kalau terjadi kerusakan di baterai dan charger itu nanti kita ganti baru. Di sini sudah dilengkapi dengan buku manual book. Di dalamnya itu sudah lengkap cara penggunaannya, cara pengecasan segala macam. Terus sudah dilampirkan juga di dalamnya itu adalah kartu garansi. Nah, di mana sih kita mendapatkan alamat service center dari DeWalt ini? Jadi nanti kita akan cantumkan alamat service center. Rata-rata di seluruh kota besar itu sudah ada. Sekarang kita sudah ada 33 cabang service center di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita unboxing satu persatu. Kita mulai dari charger. Yang pertama, kita sudah mendapatkan include charger ya. Chargernya itu kodenya itu adalah DCB 112. Selanjutnya, sudah include baterai kapasitas 20 volt ya. Dimana di sini sudah tercantum logo baru ya. Untuk voltasenya di sini sudah tertulis itu adalah 20 volt max. Dimana pada saat kita bikin video sebelumnya, kita sudah menjelaskan secara detail antara 18 sama 20 itu sama aja sebenarnya ya. Jadi kita nggak usah ulang lagi untuk penjelasan 20 volt ini. Yang penting 18 sama 20 itu sama aja. 18 itu dicek pada saat mesin dinyalakan, 20 volt ini dicek pada saat baterai standby seperti ini. Nah, ini sudah include 2 baterai. Terus selanjutnya itu sudah dipastikan itu adalah sudah dapat unit mesin ya. Ini adalah unit terbaru DCD 805. Terus dapat lagi ini magnetic holder ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk menaruh mata bit, menaruh mata bor, atau untuk menyimpan mata-mata skrup. Nah, di sini tempatnya. Dan ditambah lagi di sini sudah dapat bell hook atau bell clip ya. Jadi fungsinya itu adalah misalkan pada saat kita kerja di ketinggian, jadi nanti tinggal digantungin seperti ini. Nah, itu adalah unboxing detailnya untuk DCD 805. Sebelum kita bahas untuk fitur-fitur selanjutnya, nah terlebih dahulu kita bahas dulu itu adalah build quality. Build quality dari DCD 805 ini untuk DeWalt ya, untuk sekelas DeWalt produk premium, mungkin untuk build quality-nya nggak usah dipertanyakan lebih detail lagi ya. Karena sebagai produk premium yang jaminan garansi 3 tahun, sudah dipastikan produknya ini kualitinya oke gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, kita bahas juga secara singkat untuk build quality-nya ini. Yang pertama kita bahas itu adalah dari koper. Kopernya ini terbuat dari material yang sangat bagus, sangat kuat ya. Jadi untuk pelindungan maksimal terhadap mesinnya nanti. Dan ini nanti juga bisa ditumpuk sehingga nanti menjadi kayak seperti toolbox seperti itu ya. Nah, ini kita juga sudah jelaskan tadi bisa juga berfungsi sebagai T-stack ya. Terus untuk di bagian depannya ini kita menggunakan plat besi ya. Jadi sangat kuat, sangat kokoh sekali. Sekarang kita akan bahas build quality dari yang pertama kita bahas dari charger dulu ya. Jadi charger ini sudah menggunakan teknologi itu adalah ACV namanya. Jadi fungsinya itu adalah untuk proteksi terhadap charger dan baterai pada saat pengacasan. Jadi nggak ada namanya nanti baterai itu overcharging atau nanti chargernya terlalu panas seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita bahas itu adalah masalah baterai. Baterai ini untuk teknologinya sama dengan yang sebelumnya, yang DCD796, dimana di sini juga sudah dilengkapi dengan indikator ya, indikator baterai. Untuk di sini juga sudah menggunakan 20 volt, 2 ampere hour. Nah, untuk finishingnya di sini ini juga sangat bagus, jadi nggak ada yang cetakan yang meluber-luber, nggak ada. Terus kita masuk build quality dari unitnya sendiri ya. Kalau build quality dari unitnya sendiri, kalau kita lihat secara kasat mata ini sudah oke, udah mantap banget ya. Dari sisi caknya, jadi nanti kita akan bahas juga build quality dari cak, sama untuk pengaturan torsi, sama untuk pengaturan speed ini juga sudah oke, speed 1, speed 2, sama untuk switch. Switchnya ini juga sangat oke, responsif ya. Jadi kalau misalkan kalau kita tekan switchnya, dia caknya langsung putar, langsung spontan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan build quality juga sudah bagus, sudah oke dari sisi lampu LED ya. Jadi kita akan jelaskan secara detail nanti di bagian fitur. Tapi secara build quality ini sudah oke semua, sudah bagus ya. Untuk di wallnya di sini tulisannya juga sudah emboss ya. Jadi bukan stiker. Nah, untuk handle-nya di sini juga menggunakan soft grip handle ya. Build quality-nya juga bagus, sehingga pada saat kita memegang mesin, kalau misalkan tangan kita keringatan atau mungkin kena oli, air, jadi nggak licin gitu ya. Nah, itu adalah build quality dari DeWalt DCD805. Secara build quality ini sudah oke, sudah mantap. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fitur ya. Nah, ini bagian penting yang harus kita sampaikan, diketahui untuk DCD805 ini di cordless ya. Itu adalah fitur-fitur yang paling penting. Nah, apa sih fitur yang paling penting DCD805 ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Nanti kita akan bandingkan juga. Tapi kita akan bahas dulu fitur yang ada di mesin yang DCD805 ini. Yang pertama, fiturnya itu adalah ya ini sudah diinclude sama koper ya. Kopernya sangat kuat. Terus kalau misalkan dari fitur dari baterai ini juga sama sih dengan tipe yang sebelumnya. Hanya cuman di sini adalah sudah menggunakan logo terbaru ya, 20 volt. Untuk baterainya include-nya adalah 2 ampere hour. Nah, fitur di sini itu sudah pasti adalah baterai indikator ya. Jadi di sini sudah ada tertera, di sini ada lampu, di sini menunjukkan baterainya ya. Jadi kalau misalkan kita bekerja dalam jarak yang jauh atau di ketinggian, nanti alangkah lebih baiknya itu adalah dicek dulu kondisi baterainya seperti itu. Untuk pemasangan ya, pemasangan untuk baterainya ini sangat gampang, sangat simple sekali. Jadi nanti tinggal didorong seperti ini. Untuk bongkar pasang baterainya itu lebih simple. Nah, mungkin improve-nya itu adalah di sini juga sudah dilengkapi dengan rongga udara ya, supaya nanti untuk meminimalisir panas di baterai. Untuk dua-dua baterai ini sudah dilengkapi dengan fitur yang sama ya. Jadi sudah ada baterai indikatornya. Untuk fitur dari mesin ini sendiri, yang pertama kita akan bahas itu adalah dari sisi caknya terlebih dahulu. Untuk caknya ini sama ya dengan cak DCD796. Untuk caknya ini sudah menggunakan cak besi ya. Caknya ini sudah full besi. Terus di sini juga sudah ada fitur ya untuk setting atau untuk pemilihan torsi.
Nah, jadi nanti pada saat nanti demo kita akan praktekkan untuk cara pemilihan torsinya ini. Di sini ada 1, 2, 3 sampai yang paling tinggi itu di sini adalah 15 ya. 15 posisi yang paling tinggi untuk settingan torsi. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur untuk drill. Nah, di sini ada lambang drill. Ini difungsikan pada saat bor besi atau bor kayu. Terus tambahannya lagi itu di sini adalah sudah dilengkapi dengan hammer atau mungkin bisa digunakan untuk bor di dinding ya. Di dinding dalam arti kata kita itu adalah misalkan di dalamnya itu ada hebel, batako, bata merah seperti itu. Tetapi kalau misalkan betonnya itu dicor ya, kekerasannya itu mungkin 3,5, 400 ya, kita tidak referensi menggunakan mesin ini. Ada lagi nanti khusus mesinnya, yaitu adalah mesin rotary hammer. Terus fitur lainnya adalah di sini juga sudah dilengkapi dengan pemilihan speed ya. Jadi speednya itu ada 2 di sini, ada speed 1 untuk low, speed 2 untuk yang high. Nah, jadi nanti untuk pemilihannya ini sangat gampang, sangat simpel sekali. Jadi nanti tinggal didorong aja untuk tuasnya ini. Oke, ini yang speed 2. Nah, untuk DCD 805 sama persis dengan DCD 796. Di sini untuk teknologi motornya ini sudah menggunakan brushless motor. Jadi sudah tidak menggunakan carbon brush ya. Jadi tidak ada penggantian carbon brush untuk tipe mesinnya ini. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur ada karet ya. Karetnya ini kalau kita lihat di sininya itu dia agak sedikit nongol keluar ya. Tujuannya itu adalah misalkan kalau kita naruh mesin seperti ini, jadi untuk bodinya itu dia nggak baret-baret. Jadi untuk karetnya itu dia agak lebih nonjol keluar sebenarnya. Nah, jadi untuk mencegah ini bodinya itu baret. Terus yang selanjutnya di sini sudah dilengkapi juga dengan soft grip handle ya. Jadi handle-nya itu ada karetnya itu dia ada gerigi-geriginya gitu ya. Nah, supaya pada saat nanti kita bekerja, kalau misalkan tangannya keringetan atau kena oli, jadi nggak terlalu licin seperti itu ya. Nah, tambahannya lagi itu adalah improve yang signifikan untuk yang tipe terbaru ini adalah untuk yang tipe lama, untuk lampunya ini hanya cuma 1 posisi aja ya, jadi 1 center. Tapi kalau misalkan ini sudah ada 3 pemilihan untuk angle-nya. Nah, oke, ini untuk lurus, ini posisi 30 derajat. Kalau yang ini posisi 45 derajat. Oke. Nah, improve yang signifikan lagi itu adalah untuk lampunya ini. Misalkan nih kita bekerja di siang bolong seperti ini, ya untuk apa nanti kita menyalakan lampunya supaya supaya menghemat baterai lah ya. Jadi supaya nanti baterai nggak cepat habis, jadi kita nonaktifkan aja. Jadi, nah nanti pada saat nanti kita bekerja di malam hari atau mungkin skrupnya itu jauh ke dalam di kolong-kolong, baru nanti kita nyalakan fitur lampunya seperti itu. Nah, ini adalah improve yang signifikan juga di DCD 805 ini. Tambahannya lagi itu adalah untuk body. Untuk bodinya itu dia lebih ramping ya, lebih compact. Kalau kita bandingkan dengan DCD 796 dia agak panjang ya. Nah, sebentar saya ambil untuk DCD 796. Nah, di depan saya sekarang sudah ada yang tipe lama, itu adalah DCD 796 ya. Kalau kita bandingkan dari sisi tingginya, ya 796 itu dia lebih panjang ya, dibandingkan dengan 805. Kalau yang ini dia lebih compact, lebih pendek, tetapi lebih powerful. Nah, kenapa DCD 805 ini lebih powerful? Karena di sini sudah diimprove itu adalah dari sisi torsinya. Dimana kalau 796 ini torsi maksimumnya itu adalah 70 Newton. Yang tipe terbaru ini adalah torsi maksimumnya itu adalah di 90 Newton. Jadi makanya di sini lebih powerful. Jadi nanti kita akan buktikan juga pada saat proses pengetesannya nanti. Nah, di sini kita tadi sudah jelaskan untuk lampu LED. Di mana yang produk terbaru ini bisa berfungsi sebagai center. Nah, seperti ini nih, bisa nanti dinyalain terus, dia nggak mati-mati ya. Terus nanti bisa di-off-kan apabila nanti kita tidak membutuhkan cahaya lampu ya, supaya nanti menghemat baterai. Terus kalau misalkan yang ini, nah kalau misalkan kita posisi matiin, ya paling nanti dia redup doang, tapi dia nggak bisa mati. Kalau misalkan yang ini, dia bisa mati total tanpa menyedot sumber listrik ya dari baterai. Terus di sini ya itu tadi untuk kemiringannya itu bisa diatur 3 posisi ya, posisi lurus rata, posisi miring 30 derajat, mungkin sama 45 seperti itu.
Nah, itu adalah improve yang signifikan di produk yang terbaru ini. Nanti kita akan buktikan untuk dari sisi performance-nya, torsinya. Jadi nanti kita akan melakukan beberapa proses pengetesan ekstrim ya, seperti ngebor di beton atau nanti bor di kayu lunak sama kayu keras menggunakan auger bit. Ya, sekarang kita akan melakukan tes performance ya untuk DCD 805. Ini yang terbaru untuk cordless. Nah, material yang akan kita tes itu adalah ini materialnya besi, tebalnya itu adalah 1 cm ya. Nah, diameter yang akan kita gunakan itu adalah diameter pertama 6 mili, yang kedua adalah 10 mili. Nah, untuk jenis mata bor yang kita gunakan itu adalah DeWalt Black Oxide. Ini bor DeWalt juga, udah terkenal tajam. Oke, sebelum kita melakukan proses pengetesan, jangan lupa dulu dipakai alat-alat safety ya. Yang pertama itu adalah masker, itu sangat penting. Yang kedua adalah kacamata ya. Untuk kacamata ini penting banget karena hasil pengeborannya nanti pasti berbentuk serpihan-serpihan ya. Nah, oke, sarung tangan. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan proses pengetesan. Yang pertama, di sini kita cek baterai kondisinya full ya. Yang pertama kita gunakan adalah diameter 6 mm. Untuk fiturnya kita pindahkan ke lambang drill ya, karena kan posisi kita adalah bor besi, lambang drill, speednya speed 2 ya. Oke, sekarang kita akan coba langsung tes. Oke, sangat gampang, mudah sekali ya. Sekarang kita ganti mata bornya dengan diameter 10 mili. Oke, kita lubang baru ya. Diameter 10 mili, tebalnya 1 cm. Oke, mudah. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan di material kayu. Kayu nanti kita menggunakan beberapa macam mata bor, auger bit, Forstner, dan drill bit. Oke, sekarang kita ganti dulu untuk material demonya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses pengetesan itu adalah menggunakan mata bor kayu ya. Jadi mata bor kayu yang akan kita gunakan yang pertama adalah auger bit diameter 13 mili, auger bit diameter 15 mili. Terus yang terakhir itu adalah auger bit diameter 25 mili. Serta nanti kita akan menggunakan Forstner diameter 40 mili sama flat ini mata bor kipas ya, diameter 40. Sekarang kita akan coba tes material itu adalah kayu lunak dulu ya, kayu jati Belanda. Setelah itu nanti baru kita menggunakan kayu meranti ya. Oke, speednya adalah di drill. Kita menggunakan speed 2 ya. Sangat gampang sekali. Sangat mudah. Sekarang diameter 15. Masih speed 2. Powerful sekali. Sekarang diameter 25 mili auger bit. Kalau diameter 25, kalau speed 1, speed 2 nya nanti nggak bisa, nggak kuat. Jadi kita pindahkan ke speed 1 ya. Tapi untuk awal kita tes dulu di speed 2 ya. Oke, diameter 25 auger bit. Oke, gampang. Powerful sekali.
Sekarang kita menggunakan Forstner ya, diameternya ini 40 ya. Oke, karena ini tebal ya, jadi kita sampai sini aja ya. Oke, masih oke. Sekarang kita menggunakan mata bor kipas. Diameternya masih sama, ini 40. Nah, kalau ini bisa tembus. 1, 2, 3. Oke, nah ini speed satunya, speed 2 nggak kuat, jadi kita pindahkan ke speed 2 ya. Speed 1. Kita pindahkan ke speed 1. Oke, nah ini para penonton harus hati-hati ya, karena mesinnya ini torsinya besar, jadi harus hati-hati pada saat penggunaan mesinnya. Ini diameter 40 aja masih oke, masih bisa, masih kuat. Sekarang kita akan coba tes performance di kayu meranti ya. Ini kayu balok, biasa digunakan itu untuk biasanya kusen atau jendela. Sekarang kita mulai dari ukuran yang paling kecil dulu untuk auger bitnya. Speednya kita coba di speed 2 dulu ya. Enteng banget. Diameter 15. Masih di kayu meranti. Speed 2. Masih empuk. Diameter 25. Kita coba di speed 2 dulu. Kalau misalkan speed 2 nggak kuat, kita pindah ke speed 1 ya. Ini hati-hati nih guys. Ini powernya besar. Nanti tangannya bisa keseleo. Speed 2 nggak kuat ya. Jadi BT kita harus pindah ke speed 1 ya. Oke, sangat powerful sekali. Kita coba sekali lagi. Sekarang kita akan coba tes menggunakan mata bor ini ya, mata bor kipas. Diameternya adalah 40 mili di kayu keras ya. Speed 1, 1, 2, 3. Oke, tembus. Tapi tadi sempat ini ya, sempat agak terpaksa ya, karena ini diameternya besar. Sekarang kita melakukan proses pengetesan itu adalah di material beton ya. Ini beton bukan tembok ya, jadi ini kekerasannya kira-kira 3K 350. Karena ini kita beli langsung dari ready mix ya. Jadi bukan bata ya, bukan hebel, bukan. Jadi ready mix. Diameter mata bor yang kita gunakan itu adalah diameter 12 mili ya. Nah, penting diketahui untuk para penonton semua, ini hanya cuma pengetesan ekstrim ya. Jadi sebenarnya mesin ini itu hammernya ini direferensikan itu hanya untuk ngebor di dinding ya. Di dinding mungkin di dalamnya itu seperti hebel, batako, bata merah itu oke. Nah, tes kali ini itu kan kita ingin tahu untuk mengetahui performance-nya ya. Makanya kita menggunakan materialnya itu adalah beton ya.
Setting dulu untuk ini, fiturnya itu adalah kapasitasnya untuk di fitur untuk ngebor di beton. Jadi nanti dia ada hammernya. Nah, ini adalah material beton yang kita gunakan. Diameternya 12 mili. Speednya di speed 2 aja ya. Nah. Oke, sangat gampang, sangat mudah. Karena ini hammernya itu pukulannya lebih besar ya. Jadi lebih cepat pada saat ngebor di tembok pastinya, karena ini kan beton. Kalau beton, tembok kan dia lebih lunak. Nah, kita sudah melakukan proses pengetesan tadi, mulai dari awal ngebor besi, diameter 10 mili, diameter 6 mili, tebalnya itu adalah 1 cm. Kita juga sudah melakukan pengetesan di kayu lunak, kayu jati Belanda, dan kayu keras juga. Dan terakhir kita melakukan pengetesan itu adalah di material beton ya. Sekarang kita masuk ke basic maintenance ya. Nah, untuk mesin ini cordless yang sudah brushless motor ini, apa sih basic maintenance yang harus diperhatikan? Yang pertama itu adalah ya baterai ya. Baterai ini kalau misalkan kita simpan dalam jangka waktu yang lama, ya mungkin dalam jangka waktu 6 bulan atau 7 bulan itu harus di-recharge ulang ya. Tujuannya itu adalah supaya nanti sel-sel baterai yang ada di dalam ini tidak mati, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk mesinnya sendiri, apa sih basic maintenance-nya? Karena ini motornya sudah brushless motor, jadi tidak ada penggantian karbon brush ya. Hanya cuman yang harus diperhatikan itu adalah dari sisi caknya aja. Cak ini kadang-kadang kalau misalkan yang normalnya itu adalah kan seperti ini ya, gampang dan mudah sekali untuk buka dan pasang ya. Nah, yang bagian dalam ini, jadi kalau misalkan nanti sering dipakai, apalagi nanti sering digunakan untuk bor tembok, lama-lama nanti kan serbuk-serbuknya itu dia masuk ke dalam sini. Kalau misalkan tidak dibersihkan, lama-lama nanti caknya itu ada agak serak ya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah ya pertama harus mungkin ditiup menggunakan kompresor, setelah itu nanti dilumasin ya menggunakan cairan pelumas seperti ya WD atau mungkin oli seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah ya dari sisi after service-nya itu juga penting diperhatikan bahwa mesin ini garansinya itu adalah selama 3 tahun, 3 kali penggantian spare part-nya free selama jangka waktu 3 tahun. Itu adalah basic maintenance yang harus diperhatikan. Hanya cuman pada saat caknya aja yang harus diperhatikan supaya nanti nggak serak seperti itu. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita sudah melakukan beberapa tes pengujian ya, mulai dari unboxing tadi. Untuk standar packagingnya itu sama persis dengan penggantinya yang dahulu yang sudah kita gantikan, itu adalah DCD 796, dimana yang upgrade signifikannya untuk produk ini itu adalah dari sisi ukurannya aja ya. Ukurannya dia lebih pendek, lebih compact, lebih powerful ya. Karena ini upgrade torsinya sekarang ini adalah 90 Newton. Dimana yang sebelumnya itu adalah 70 Newton meter. Terus yang upgrade signifikan lagi itu adalah dari sisi lampu ya. Lampu, kalau misalkan untuk yang DCD 805, ini kita bisa nonaktifkan supaya nanti menghemat baterai. Kalau misalkan yang 796 yang lama, ini kita tidak bisa matikan. Jadi selang berapa detik nanti baru mati sendiri seperti itu. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai senter juga ya. Misalkan kita nyalain terus, nanti dia nggak akan mati-mati. Nah, itu aja sih dari sisi tes performance. Kita sudah melakukan dari tes di besi, tebalnya 1 cm, 10 mili, mata bornya juga besar, 10 mili. Kita juga sudah melakukan tes pengeboran di kayu lunak, di kayu keras. Kita juga sudah melakukan pengetesan di material beton ya. Nah, dari tes ini membuktikan bahwa ini lebih powerful ya dibandingkan dengan 796. Jadi dari sisi performance memang ini lebih jauh ya, lebih meningkat dibandingkan dengan DCD 796. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari DeWalt.